Nah, nanti dari aturan ini anak-anak merubah menjadi kalimat yang menurut kamu itu biar kamu tidak merasa tertekan untuk melakukan hal itu. Ya? Oke? Paham? Kalimatnya kamu rubah di buku tugas kamu ditulis, coba diubah menjadi kalimat yang menurut kamu tuh kalau melakukan itu, kamu kalau melakukan hal tersebut tidak merasa diperintah, tidak merasa tertekan. Oke? Bahasa jangan itu dirubah ke kalimat yang lebih enak didengar. Misalkan jangan datang terlambat. Enaknya apa ya biar kalimatnya kamu biar tidak tertekan oleh kata kayak gitu. Artinya tapi sama, jangan datang terlambat. Apa? Tidak boleh sama saja. Kamu merasa tertekan nggak kalau dibilang tidak boleh kayak gitu? Tertekan. Nah, yang lebih enak gimana? Jangan begitu. Jangan begitu, ya sama saja. Jangan begitu, jangan datang terlambat. Dirubah ke kalimat yang lebih enak.
menjadi keyakinan kelas yang lebih enak didengar? Apa? Guru sudah selalu mengingatkan, ucapan adalah maka berbicaralah yang baik. Dan bicaranya bagaimana? Semuanya ikut ngomong apa? Dan berbicara
yang lagi. Tertib menggunakan seragam. Yuk, tertib menggunakan. Alif mau ke belakang. Tertib menggunakan seragam.
tanggung jawab kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama dan lakukan lilabung. Apa itu lilabung? Buang pada tempatnya. Yang terakhir, Bersikap baik kepada orang lain sama bersikap baik kepada diri sendiri. bersikap baik kepada orang lain sama saja bersikap baik kepada diri sendiri. Sepakat? Ada? Sepakat Ihsan? Ihsan, sepakat? Sepakat? Sudah sepakat semuanya? Oke, berikan tepuk tangan buat Mbak Vivi dong. Baik, Bu Guru akan menyiapkan keyakinan kelas kita. Itu nanti yang kamu tulis di buku kamu, atasnya dikasih judul keyakinan kelas. Laku nggak ya? Keyakinan kelas Yuk, iya, keyakinan kelas 3A boleh. Lah, Bu, tapi aku bukan Keyakinan kelas 3A. Ya, Di boleh. sini nggak apa-apa, Bu. Boleh. Oh, Keyakinan kelas 3A. Di mana, Ayo Bu? ditulis di atas buat judul. Keyakinan kelas 3A. Mana, Bu? Atasnya buat judul. Satu word ya, Bu. Keyakinan. Ya. Tadi Guru buatkan untuk kita cap bareng-bareng ya. Kalau kita sudah sepakat, kita segel dengan cap jari kita sepakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP 1 Kalapacung, Ibu Terwati. Yang kami hormati Bapak Ibu, Dewan Guru dan staf karyawan SMP 1 Kalapacung. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat.
Salawat serta salam senantiasa tercurah bagi junjungan Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Winoviani Putri. Namun sebelumnya kami akan membacakan susunan acara hari ini. Pertama yaitu pembukaan, yang kedua diseminasi, yang ketiga tanggapan, yang keempat penutup. Marilah Bapak Ibu, acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu diseminasi, kami sampaikan kepada Bu Dwi Noviani Putri waktu dan tempat yang bersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ya. Andi, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu guru serta staf karyawan SD Negeri 1 Kalapacung telah menyempatkan waktunya untuk kami. Di sini kita akan belajar bersama nih Bapak Ibu tentang budaya positif yang nantinya kita harapkan bisa diterapkan di SD Negeri 1 Kalapacung tercinta ini. Nah, terkait budaya positif ini, sebelumnya biar semangat, coba monggo Bapak Ibu boleh berdiri, di sini bisa berhadapan-hadapan, monggo. Karena kita akan sama-sama belajar mengenai budaya positif. Jadi untuk mengawali kegiatan ini biar lebih bermakna dan lebih positif lagi, saya persilahkan kepada Bapak Ibu, Ibu-ibu terutama ini nggih, untuk berhadapan, berpandang-pandangan, silakan. Dan silahkan memberikan senyuman termanisnya kepada teman yang ditatap sampai giginya mungkin terlihat, boleh 10 detik nih, silahkan tatap-tatapan untuk mengawali ini, karena senyuman itu biasanya kalau hari-hari kita diawali dengan senyuman itu sudah memberikan aura positif, betul tidak Bapak Ibu? Silahkan saya beri waktu 10 detik untuk menatap teman-temannya dan memberikan senyuman termanisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 1 Kalapacung. Ya, biasanya kalau pagi kita sudah disambut dengan senyuman, itu sudah memberikan aura positif, betul tidak Bapak Ibu? Oke, jadi jangan lupa untuk selalu tersenyum. Nah, terima kasih. Hadapi dengan senyuman ya, Bu. Hadapi dengan senyuman apapun itu. Selanjutnya, ya, ini kesepakatan kita untuk hari ini. Bagaimana Bapak Ibu, kira-kira ada tambahan atau ada yang mungkin perlu dikurangi? Kita di sini mengutamakan tentang kolaborasi. Jadi nanti kita bekerja sama. Kemudian mungkin itu yang merah untuk saling menghargai. Mungkin ada yang ketika ada yang berbicara, yang lain mungkin mendengarkan terlebih dahulu seperti itu. Kemudian HP mungkin bisa digunakan ketika memang kondisinya darurat atau penting. Kemudian ini gotong royong nanti. Dan waktu, mengenai waktu juga tentang kolaborasi kita. Mungkin ada tambahan, Bapak Ibu, monggo untuk kesepakatan kita. Apa sudah sepakat untuk ini, kegiatan hari ini? Ya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Bu Ami. Nah, di sini kita nanti akan mempelajari budaya positif yang nantinya diharapkan bisa mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan.
bagaimana mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Kita berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Nah, itu caranya mungkin kita akan menciptakan tentang pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian bisa dilakukan juga tentang iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Dan pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Nah, hal-hal itu yang bisa mendukung untuk mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan nantinya. Selanjutnya, nah di sini disiplin positif ini nanti ada teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser, bahwa di dalam disiplin positif itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita hanya memiliki dua tangan nih Bapak Ibu. Mungkin daripada kita mengontrol orang lain, tidak bisa menutup apa yang dilakukan orang lain dengan tangan kita, itu tidak bisa. Jadi lebih baik kita mengontrol diri sendiri untuk menjaga perilaku kita, menjaga ucapan kita, atau mungkin bahkan untuk menutup telinga ketika mendengarkan netizen berbicara yang kurang baik. Tapi ketika bicaranya itu mungkin bisa memberikan dampak positif untuk diri kita, nah itu mungkin bisa untuk introspeksi diri kita sendiri seperti itu. Jadi kita tidak mungkin mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, makna disiplin itu sendiri adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri. Apa yang ada di dalam diri kita sebagai pendidik mungkin kita gali, nah kita kontrol, kita manfaatkan, kita kembangkan. Demi apa? Demi anak didik kita, demi sekolah kita tercinta. Seperti itu. Kemudian di sini ada teori kontrol mengenai semua perilaku memiliki tujuan. Manusia pasti memiliki tujuan ketika dia berperilaku baik, ada tujuannya. Nah, di dalam teori ini mengatakan bahwa perilaku itu memiliki motivasi atau tujuan. Ada motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Ada juga motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri. Nah, pada motivasi ekstrinsik ini biasanya misalkan kita di dalam sekolah ada aturan sudah menyepakati bahwa berangkat jam 7 pagi. Nah, biasanya seseorang melakukan hal itu ada memiliki motivasi. Ekstrinsiknya mungkin agar tidak mendapatkan hukuman dari kepala sekolah atau tidak mendapatkan teguran. Itu motivasi ekstrinsiknya. Tapi untuk motivasi intrinsiknya, kita itu menghargai diri kita sendiri. Bahwa kita ingin mengontrol diri kita. Kita ingin menciptakan nilai-nilai kebajikan dalam diri kita. Kenapa sih saya harus berangkat tepat jam 7 di sekolah? Saya ingin menghargai diri saya sendiri. Nah, itu yang nantinya menjadi tujuan kita, bahwa kita sebagai guru ingin sadar diri, bukan hanya karena takut dihukum atau bukan hanya karena ingin mendapatkan imbalan, seperti itu. Kemudian ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini nanti mengenai cara kita sebagai guru untuk mengatasi permasalahan yang ada ketika menghadapi siswa-siswa yang memiliki masalah. Mungkin kita bisa menempatkan diri sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, ini kalau 5 posisi kontrol ini yang paling diharapkan sebagai guru, nanti kita diharapkan bisa memposisikan diri sebagai manajer. Kemudian yang lainnya teorinya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu di sini dalam teori ini ada 5. Pertama, bertahan hidup, penguasaan atau kekuasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Nah, selanjutnya ada segitiga restitusi. Untuk apa segitiga restitusi ini? Segitiga restitusi ini untuk menciptakan suatu kondisi ketika kita menemukan suatu permasalahan. Mungkin bisa dihadapi dengan segitiga restitusi ini. Dan di dalam segitiga restitusi ini ada
3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini nanti kaitan eratnya dengan keyakinan kelas yang hari ini akan kita bahas bersama-sama. Di dalam keyakinan kelas ada nilai-nilai kebajikan universal. Baik, selanjutnya Bu Anggi. Baik Bapak Ibu, silakan ditengok layarnya. Bagaimana pendapat Anda? Kira-kira nomor 1, penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Setuju nomor buatan Bapak Ibu? Untuk nomor 1. Bagaimana Ibu Kepala Sekolah? Tidak. Oh iya, tidak. Yang nomor 2, dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup. Setuju nomor buatan? Tidak. Oke, siap. Nanti kita ulas ya Bu. Sekarang jawaban dulu. Tidak. Nomor 3, semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan segitiga restitusi. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju nomor buatan? Tidak. Oke. 4, pilihan tindakan yang dilakukan murid dalam proses restitusi ditentukan oleh guru, bukan muncul dari kesadaran murid. Tidak. Yeah. 5, jika murid sudah mendapatkan restitusi, maka ia tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi dari aturan yang ada. Tidak. Berarti hampir semuanya tidak ya. Baik, mari kita ulas, kita lihat bagaimana miskonsepsi dan penjelasannya. Yang pertama, penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Di sini aturan dan konsekuensi itu tetap ada. Okay. Dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sehingga tatanan tersebut dipatuhi bukan karena untuk konsekuensi, tetapi karena kesadaran diri ingin mewujudkan nilai-nilai berharga. Jadi tetap ada, namun bukan karena kita melaporkan itu bukan karena adanya konsekuensi, tapi untuk kesadaran diri, seperti itu. Lanjut yang kedua, betul ya. Ini Bapak Ibu sudah luar biasa. Tidak semua dan hampir semuanya penjelasannya itu selaras dengan jawabannya Bapak Ibu. Yang kedua juga ini, dengan membuat keyakinan kelas dan ditambahkan di depan kelas, maka sudah cukup, tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi dan tidak ada refleksi. Ternyata juga tidak setuju atau tidak sepakat, karena untuk menghadirkan kesadaran ini dibutuhkan konsistensi dari seluruh komunitas sekolah dan sistem pendukung untuk melakukan tindak lanjut. Berarti perlu adanya tindak lanjut dan memastikan konsekuensi dijalankan dengan bertanggung jawab dan diskusi atau refleksi setiap saat. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang ketiga. Semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Ternyata juga tidak, karena untuk menghadapi murid yang memiliki mungkin keterbelakangan mental atau bisa jadi permasalahannya itu sangat berat, jadi tidak bisa selalu menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, khususnya untuk pelanggaran berat seperti kekerasan fisik atau vandalisme, dan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki seperti cedera fisik atau kerusakan properti yang parah. Diperlukan intervensi yang lebih tegas dan terstruktur untuk memastikan keamanan dan ketertiban sekolah. Nah, ini juga ya tadi. Semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Tadi sudah terjawab nih. Ternyata tidak juga. Lanjut lagi. Pilihan tindakan yang dilakukan murid dalam proses restitusi ditentukan oleh guru, bukan muncul dari kesadaran murid. Ini juga tidak sepakat nih, karena restitusi itu kita menciptakan suasana, menciptakan kondisi di mana permasalahan itu sebisa mungkin
anak itu untuk menyelesaikannya sendiri dengan kesadarannya sendiri seperti itu. Kita di sini sebagai bertugas memfasilitasi dan memberikan otomatik seperti itu. Jadi bukan guru yang menentukan solusinya, tapi murid kita yang menyebabkan masalahnya itu apa, kita tanya, kita validasi, kemudian kita menuntun anak tersebut untuk menemukan solusinya seperti itu. Nah ini, jika murid sudah mendapatkan restitusi, maka ia tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi dari aturan yang ada. Ini juga jadi tidak nih. Berarti jawaban Bapak Ibu juga ternyata di sini sudah tahu semuanya. Ya, tepuk tangan buat Bapak Ibu berbatas dan Negeri 1 Talapacung. Lanjut, nah di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif? Itu tadi baru pembukaan di Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Disiplin positif. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Tadi sudah dibahas di depan. Kita tidak bisa mengontrol seseorang. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa tidak jika seperti itu? Tidak bisa. Dalam teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi adanya keberagaman ini membuat kita, oh setiap orang pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang kita pikirkan. Kita hanya bisa saling menghargai. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, bisa tidak orang lain mengontrol saya? Ya, yang bisa mengontrol saya hanya diri saya sendiri. Ya, saya bisa mengontrol orang lain. Bisa tidak kira-kira? Buatan Ibu Dwi, buatan kita hanya bisa mengontrol diri kita, bukan mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita tidak perlu adanya pemaksaan. Kita bisa berdiskusi, bisa berkolaborasi, sehingga muncul pilihan-pilihan baru yang nantinya bisa kita sepakati bersama. Model berpikir menang atau kalah. Nah, ini model berpikir menang atau kalah dalam teori kontrol. Lebih baiknya model berpikirnya itu menang-menang, seperti itu. Apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dengan disiplin positif, di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan universal yang sifat-sifatnya positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi di dalam nilai-nilai kebajikan itu ada sifat-sifat positif manusia yang ingin dicapai dalam setiap individu. Dan nilai ini bersifat universal, tidak terbatas oleh lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di dalam nilai kebajikan universal menurut William Glasser ini, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Tadi depan kita juga sudah membahasnya nih. Kalau setiap perilaku manusia itu ada tujuannya. Ada yang dari internal dan eksternal. Yang dari internal ini yang nantinya tujuan kita ingin kita capai bersama-sama. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terhubung sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, dari nilai ini tujuan utamanya apa? Kita akan mendapatkan tujuan mulia yang kita inginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu, profil belajar Pancasila ada berapa nggih? 6. Ada 6. Yang pertama, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global,
gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Mungkin Bu Anas ini Bu Ana bisa dengan gerakan yuk biar lebih semangat lagi, Bapak Ibunya tidak mengantuk. Monggo bisa berdiri Bapak Ibu, kita bernyanyi bersama. Oke. 1, 2, 3. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima Tepuk tangan. Oke semuanya. Terima kasih. Ya, ini nilai-nilai kebajikan yang kita kenal dalam profil pelajar Pancasila. Tapi itu tidak membatasi kita, nggih. Itu sebagai pedoman, nggih, panduan kita dalam menentukan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam murid kita. Nah, dalam apakah Bapak Ibu di sini sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Sudah Bu Anggi? Oh ya, Bu Anggi sudah kelas 5 sudah nggih? Mungkin rata-rata di sini sudah. Karena kita juga di sini alhamdulillah sekolah penggerak yang sudah pernah diajarkan tentang keyakinan kelas atau sudah pernah mengimplementasikan tentang keyakinan kelas. Bagaimana proses pembentukan keyakinan kelas? Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama, kita perlu pahami dulu nih Bapak Ibu bahwa keyakinan kelas dan aturan itu berbeda. Kalau aturan biasanya, kalau ini kita membuat keyakinan kelas, kita perlu menanyakan kepada peserta didik kita, kepada murid kita tentang masalah dan harapan di kelas. Nah, yang sering ditemui di kelas itu kira-kira masalahnya apa ya? Yang perlu diperbaiki apa ya? Harapannya ke depannya apa ya? Kita perlu berdiskusi dengan peserta didik kita, dengan murid kita. Yang kedua, eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Mungkin setelah kita bertanya, ada murid yang berpendapat, Bu, ini Bu, karena seperti misalnya saya contohkan di kelas saya sendiri, gitu. Mungkin di sini di kelas saya ada yang sering menjahili temannya atau menjalinnya dengan cara berkata yang kurang baik, gitu. Nah, ini ada anak yang berpendapat, Bu, ini sering seperti ini, sering jahili saya, sering narik kerudung atau bagaimana. Nah, itu bisa menjadi sebuah kesepakatan agar menjadi sebuah keyakinan kelas seperti itu. Ambil kesimpulan dari ide murid. Nah, kita sebagai guru juga setelah kita menampung ide murid, kita ambil kesimpulan, oh yang diinginkan murid ternyata agar kita saling menghargai, agar kita menjaga perkataan kita, perbuatan kita, seperti itu. Setelah itu ubah ide menjadi keyakinan kelas. Nah, ide-ide tersebut kita ubah menjadi keyakinan kelas, menjadi sebuah kalimat yang sebisa mungkin kalimat itu tidak membuat anak itu merasa terpaksa untuk melakukannya. Tapi kalimat itu membuat anak itu semakin sadar bahwa oh ini perlu dilakukan. Kemudian yang kelima ada tanda tangan kontrak keyakinan kelas. Nah, ini kemarin saya sudah mencoba tanda tangan ini saya ganti dengan cap jari Bapak Ibu. Jadi mungkin monggo bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian nanti jangan lupa disepakatinya dengan bentuk tanda tangan atau cap jari. Itu menandakan bahwa semua anggota kelas sudah sepakat dan ingin menerapkannya bersama-sama, dan mereka tidak merasa terpaksa karena itu ide dari mereka sendiri, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan biasanya menggunakan kalimat larangan, betul buatan Bapak Ibu. Jangan membuang sampah sembarangan, seperti itu misalnya. Atau di sini ada dilarang mengganggu orang lain. Nah, mungkin dari kalimat seperti ini bisa kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas, menjadi kalimat yang lebih enak didengar siswa dan siswa tidak merasa terpaksa untuk melakukannya. Untuk keyakinan kelasnya berarti di sini menghormati orang lain dan diri
sendiri seperti itu. Kemudian hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini nilai yang terkandung ada menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Terus dilarang melakukan kekerasan, berarti nilai kebajikan di keyakinan kelasnya adalah untuk menjaga keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan yang terkandung di sini apa? Menjaga kesehatan. Nah, bergantian atau menunggu giliran, berarti nilai kebajikannya yang terkandung di dalam aturan tersebut adalah menghormati orang lain dan harus berlatih untuk sabar. Dan terakhir, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini kesehatan, nilai kebajikan yang terkandung ada kesehatan, keselamatan, kepedulian, dan keamanan. Seperti itu. Lanjut. Apa bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, peraturan kelas itu pedoman atau instruksi yang ditetapkan oleh guru. Kalau aturan biasanya guru yang membuat, bukan Bapak Ibu. Nah, menjaga untuk memastikan bahwa semua siswa berperilaku sesuai dengan harapan di kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu pandangan atau nilai-nilai yang dibagikan dalam komunitas kelas tentang bagaimana proses pembelajaran seharusnya berlangsung dan bagaimana siswa seharusnya berinteraksi satu sama lain. Peraturan kelas itu juga biasanya bersifat eksternal dan lebih terkait dengan kontrol. Jadi kalau peraturan kelas biasanya anak-anak melakukannya itu karena takut dihukum sama gurunya. Gimana? Nah, kalau keyakinan kelas itu lebih bersifat internal dan lebih terkait dengan motivasi intrinsik. Jadi anak melakukannya itu karena memiliki motivasi intrinsik. Dia menghargai dirinya sendiri. Dia ingin menciptakan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya sendiri. Ini perbedaannya. Perbedaan yang terakhir, peraturan kelas itu seringkali diterapkan secara langsung oleh guru. Dan siswa diharapkan untuk mengikuti. Jadi mau nggak mau pokoknya siswa harus ikut guru. Guru sudah punya aturan dan siswa harus menaatinya. Siswa harus mengikuti gurunya seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas diterapkan berdasarkan kesepakatan murid. Kita menanyakan kepada murid kita, ayo kira-kira kesepakatan kita apa? Yang mau diyakini di kelas kita apa? Seperti itu. Jadi anak tidak merasa terpaksa ketika melakukannya. Lanjut, Bu. Nah, ini ada sedikit cuplikan video saya di kelas. Ketika saya menerapkan keyakinan kelas, tolong abaikan suara cempreng saya. Ada sedikit kutipan, jadi di situ karena mungkin kelas bawah belum bisa menyusun kata-kata dengan runtun, jadi saya menggunakan pemantik. Saya menuliskan kira-kira apa aja kesepakatannya di papan tulis, saya menuliskan. Nanti saya meminta pendapat anak-anak untuk merubah kata-kata itu menjadi kata-kata yang lebih enak digunakan oleh anak-anak seperti itu. Monggo bisa disimak, tapi jangan jangan suara cempreng dan kebisingannya. Jadi kemarin saya sudah mencoba berdiskusi dengan siswa, dengan murid saya di kelas 3 untuk membuat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan dan kalimat yang mereka inginkan. Setelah itu saya menampung ide-ide anak-anak, kemudian saya buatkan menjadi bentuk seperti poster, Nah, kita sepakati dengan cap jari.
lalu kita tempel di kelas. Nah, mungkin dengan keyakinan ini bisa untuk saling mengingatkan anak-anak. Ketika anak-anak melanggar atau tidak mematuhi keyakinan yang mereka buat sendiri seperti itu, kita bisa menanyakan, coba keyakinan kelas kita apa? Kita bisa mengingatkan. Ketika sudah ditambahkan enak, coba dibaca keyakinan kelas yang pertama apa? Seperti itu. Dan di dalam keyakinan kelas kita ini juga terdapat nilai-nilai kebajikan yang nantinya diharapkan murid dapat melaksanakan keyakinan itu berdasarkan kesadaran diri, tidak merasa terpaksa seperti itu. Nah, ini hasil keyakinan kelas dan nilai kebajikan dari kelas saya, beberapa kutipan tidak semuanya. Hasil keyakinan kelas, misalkan tadinya saya memberikan pematik dilarang berkata kasar. Nah, itu kan masih bentuk kalimat aturan yang saya lakukan. Nah, biar menjadi keyakinan kelas, saya bertanya kepada murid-murid, bagaimana kira-kira ini kalimatnya enaknya gimana biar anak-anak enak melaksanakannya, tidak merasa terpaksa. Kemudian diambil kesimpulan bahwa kita harus berkata yang baik dan saling bergantian. Karena biasanya anak kelas bawah kan sini gurunya lagi ngomong, di belakang ikut rame seperti itu. Nah, itu bentuk kita harus ngomongnya bergantian kayak gitu. Terus hindari bullying. Nilai kebajikan apa kira-kira yang ada di dalamnya? Kita menerapkan nilai kebajikan saling menghargai. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, di sini alhamdulillah dari awal itu karena saya mengambil di kelas itu sudah membiasakan lilabung. Jadi anak-anak kalau saya bilang lilabung, anak-anak sudah tahu. Lilabung itu kalau di kelas saya sepakati bahwa linya itu lihat, lanya itu lihat sampah, lanya lalu. Lihat sampah lalu dibuang di tempatnya. Biasanya anak-anak kalau suruh membuang itu bukan punya saya bu, bukan punya saya, ya gitu. Nah, ini kita terapkan bahwa entah itu sampahnya siapa, kalau kita melihat ya diambil lalu dibuang di tempatnya. Kemudian nilai kebajikan apa di sini yang terkandung di dalamnya? Ada nilai kebersihan. Kemudian yang terakhir, jangan berangkat terlambat dan mengganggu teman saat belajar. Kita ubah menjadi sebuah kalimat yang menjadi keyakinan kelas kita bahwa datanglah tepat waktu dan saling menjaga ketertiban. Ketertiban ini mungkin banyak di kelas biar tidak rame sendiri, kemudian tertib dalam berpakaian seperti itu. Nilai kebajikan apa yang terkandung di dalamnya? Ada nilai disiplin, menghormati orang lain dan diri sendiri, kemudian menjaga ketertiban. Sepertinya Bu Dwi sudah mulai mengantuk. Kita ice breaking dulu boleh? Sebelum kita berdiskusi mengenai keyakinan kelas, nanti kita akan belajar kita akan role playing gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin ini dibagi menjadi 2 kelompok, nanti 3 dan 4. Ada yang berperan sebagai guru, ada yang berperan sebagai murid seperti itu. Nah, nanti gurunya ini ceritanya mau membuat keyakinan kelas dengan murid-muridnya. Nah, nanti bisa melihat contoh yang tadi. Contoh yang tadi mungkin gurunya memberikan pemantik dulu, membuat peraturan, kemudian nanti disepakati dengan murid-muridnya sehingga membentuk sebuah keyakinan, dan nanti di situ diletakkan nilai kebajikannya seperti itu. Nah, sebelum kita mulai berkelompok, Bapak Ibu, biar lebih semangat, mau yang joget apa mau yang mau tepuk-tepuk saja? Joget boleh nggih? Kita joget penguin? Bisa? Baik Bapak Ibu, silakan. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri, kita biar lebih semangat, tidak mengantuk ya. Senam penguin. Bagi boleh kita berdiri Bagi. 5, 4, 5, 4.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sudah lebih semangat Bapak Ibu? Sudah begini lagi Bu Dwi? Ya, untuk membagi kelompok, mungkin kita akan dengan cara biar nanti aku sama ini ya enggak buatan kata selingkuh kita bagi dengan games. Jadi nanti saya akan bilang hitam dan hijau. Ketika hitam, Bapak Ibu mungkin bisa duduk. Ketika saya bilang hijau, Bapak Ibu nanti bisa berdiri. Nah, nanti untuk yang salah ketika saya bilang hitam hijau tersebut, Bapak Ibu bisa jadi yang salah sudah keluar dari games, nanti membentuk kelompok dengan yang salah seperti itu. Karena ini mungkin 2 kelompok, jadi satu kelompoknya bisa terdiri dari 4 orang. Nanti yang salah berarti yang salah menjadi 1 seperti itu. Siap Bapak Ibu? Siap. Tepuk 1. Iya, tepuk 1. Tidak tepuk. Oke. Siap nggih? Hitam duduk, hijau berdiri. Hijau. Lebih cepat nggih Bapak Ibu pengambilan hijau. Hitam. Kalau sudah mulai gerak berarti salah nggih? Iya. Oke. Hitam. Bu Anggi, silakan. Sebelah sini mungkin Bu Anggi kelompok 1. Hijau. Hitam. Hijau. Hitam. Hijau. Iya, Bu Indah dan Bu Ana. Jadi satu kelompok dengan Bu Anggi. Monggo Bu Ana, Bu Anggi dan Bu Indah. Oke, berarti Bu Nafi, Bu Iva dengan Bu Dwi. Sebelumnya terima kasih, berikan tepuk tangan yang meriah dong untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ini Bu, saya akan membagikan kertas plano beserta spidolnya. Nanti mungkin monggo disepakati yang berperan sebagai guru siapa, yang mau berperan sebagai murid siapa. Nanti di sini guru yang memimpin diskusi di dalam kelas untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Sebelumnya Bu Nafi. Hanya seperti ini. Monggo Bu. Ya, anak-anak. Oke. Ini kelompok 2, kelompok Kelompok D. apa itu kelompok? Dwi, Iva, Nafi. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya dong. Ini kelompok apa ya? Iya. Iya. Indah, Ana, Anggi. Iya. Oke. Iya, kelompok Iya dan kelompok D.
Di kelompok D yang berperan sebagai guru siapa? Saya. Bu Dwi. Oke, Bu Dwi berarti Bu Nafi dan Bu Iva sebagai muridnya. Kemudian di sini bu gurunya sinten gitu? Iya, kelompok iya. Iya. Saya. Bu Indar sebagai guru, kemudian Bu Ana dan Bu Ayu sebagai murid. Nah, mungkin di sini muridnya duduk boleh. Nanti bu gurunya silakan. Jadi seperti yang sudah. Nah, ini nanti monggo bu guru dan murid-muridnya membuat bu guru nanti membuat pemantik terlebih dahulu. Kira-kira mau aturan apa ya yang mau disepakati untuk menjadi sebuah keyakinan kelas di kelasnya jenengan, mungkin bisa diterapkan juga nanti untuk di kelas 1. Kira-kira di kelas 1 ingin membuat keyakinan seperti apa, nanti bu guru yang memberikan pemantik untuk murid-muridnya seperti itu. Nanti dibuat seperti ini, jadi menjadi 3 kolom, ada peraturan kelas atau pemantik yang diberikan guru, pemantiknya apa, kemudian nanti berdiskusi dengan muridnya untuk membuat suatu keyakinan kelas, diganti menjadi kalimat yang lebih enak untuk bisa dilakukan oleh muridnya. Jadi membuat keyakinan, kemudian nilainya itu apa sih di dalam keyakinan itu, nilai kebajikannya seperti itu. Silakan boleh ditulis kelompok din dan kelompok iya. Mungkin kelompoknya bisa ditulis terlebih dahulu. Kan Nafi udah bisa pintar nulis, sekarang tulis dulu. Pembukaan dulu, monggo bisa gurunya memberikan pemantik dulu untuk muridnya. Waktu saya silakan kepada Berapa menit ini? Waktunya 15 menit. 15 Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Halo. Halo. Halo Bu Guru. Halo, kalian baik? Iya. Halo Bu Guru, hai kalian. Halo. Oke? Oke. Hai. Halo. Halo. Oke, terima kasih. Apa kabar hari ini? Ini baru awal atau pelajaran, kita belum mulai untuk pembelajaran. Kita itu membuat kesepakatan kelas dulu. Kalau zaman dulu, zamannya Bu Guru itu bukan kesepakatan kelas, tapi peraturan kelas. Tahu peraturan kelas? Nggak tahu. Iva tahu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Kalau peraturan kelas itu ya ya, kita kesepakatan kelas lah. Kesepakatan kelas ya intinya sama dengan peraturan kelas, tapi sedikit berbeda. Terlalu keras ya. Sudah terwakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat seperti itu dulu. Tolong buatkan kolom seperti itu. Ya, baru kita ketemu hari ini, kita akan belajar belajar. Nggak usah kita, nggak apa-apa. Bu Guru tahu kamu itu silinder. Ada permasalahan yang dipatuhi oleh anak-anak semua. Tidak terlambat. Oke, Iva. Sekarang Iva dulu, Bu Guru tanya Iva dulu. Iva dari rumah berangkatnya jam berapa? Jam 6:30, Bu. Jam 7 sampai sekolah jam berapa? Sudah membuat betul. Kelasnya Dulu jalannya sampai sekolah tuh lambat apa tidak? Tidak. Sudah jam 7. Iya, buat peraturan atau kesepakatan yang pertama adalah apa? Sendiri berarti Tidak boleh terlambat masuk sekolah. Nanti gimana peraturannya? Tidak boleh Tidak boleh. Peraturannya dilarang. Iya, sekolahan. Ya berangkatnya lebih awal ya.
terlambat, tidak membuang sampah, tidak ramai. Terus tidak makan Datang terus nilai kebajikan, nilai yang kita ambil dari kalian berangkatnya itu Kedisiplinan. kedisiplinan, Ya, cukup ya. disiplin diri sendiri. Ya, itu yang pertama. Oke. Berarti Ya, berhubung ini Nafi jadi juru tulis, sekarang yang jawab Iva aja. Itu yang pertama, yang kedua, ini dibuat tolong dah. Yang kedua, Iva lagi lah ya. Gak apa-apa ya Pak ya, jangan nangis ya. Kalau Iva di sekolahan itu waktu istirahat jajan apa enggak? Jajan kan dari Jajan. rumah kalau dikasih samu. Masih kasih samu. Iya. Bawa bekal apa enggak? Bawa. Bawa, meskipun bawa bekal tetap jajan. Iya. Iya, kalau Kan jajan. pokoknya sempol. Oh, iya. Paling enak ya sempolnya ya. Wangi kemudian baik. ya untuk Iya, kalau jajan, habis jajan bungkusnya ditaruh di mana? Di laci ya. Berarti apa? Enggak, itu ditaruh di tempat sampah. Ada tempat sampahnya di luar. Di luar ada tempat sampah. Iya. Nah, kita itu tentang sampah. Berarti kita buat kesepakatannya bagaimana? Waduh, Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bu Abi bunyi baik. Iya. Tidak membuang sampah. Nah, kalau sekolah itu bawa uang saku nggak ada? Apa bawa bekal? Terus keyakinannya? Oh, bawa Berarti saku, apa? bawa bekal. Berarti uang saku beda. Siapa nih? 10.000. Nah, banyak sekali habis. Jajannya banyak. Nah, kalau habis Uang jajan saku. biasanya buang sampah. Kalau ini kan Wah, itu keyakinannya kita berarti membuang tidak sampah boleh ya. Tempat Tidak sampah. boleh buang sampah. Berarti harus gimana buang sampahnya? Belum ya sama siapa sih? Sama Hayati gitu. Sebenarnya sangat menghayati. Hayati lelah. Ya, terus tidak ramah. Di tempat Kalau saat sampah. pembelajaran supaya apa yang diterangkan oleh Bapak Ibu guru bisa masuk, makanya di kelas tidak boleh apa? Tidak rame. Tidak rame. Berarti apa? Terus nilai kebajikannya? bersih. Kebersihan. Rapi. Itu selesai ya. Bu, ada lagi Bu. Kesepakatan apa? Tidak boleh apa pipis di dalam kelas Bu. Oh iya. Kelas 1 sih ya. Karena pipis ya. Nyampe ke ya, satu lagi. Pipisnya di WC Pipisnya Bu. di mana? Di kamar mandi. Keyakinannya pipisnya di kamar mandi. Kalau ini berarti Dilarang. Pipis di kamar mandi. Saya rapot puru. Aduh, Gak apa-apa, ngepel. Tapi ya sih pipis di kelas ya lagi ya. Ini nggak pakai pempes Bu. Soalnya ini bestinya Azza sih. Oh, janjian ya pipisnya di Iya. kelas. Apa saya bacanya? Keyakinannya berarti kita harus pipis di mana? Bu? Keyakinan sekolah kita yang pertama masuk sekolah tepat waktu. Buang air Kita kecil, juga kamar, buang Nanti kalau salah pembelajarannya terlambat. Rugi ya, Bu, ya. Rugi ya, namanya sudah bersama pelajaran kamu baru datang. Yang kedua, Membuang sampah di tempatnya, Bu. iya supaya kelasnya apa? Iya, itu keyakinan kita berarti harus dilaksanakan ya. Buang air kecil di kamar mandi. Ada suci. Iya, nilai kebajikannya apa ya? Ya bener ya kaitannya itu. Barang-barang Iya. Kebersihan dan menjaga kesucian. Saling menghargai dan menyayangi. kita Jaga apa sih? Kan ini bagus. Iya.
yang mau menampilkan di depan dulu dari hasil keyakinan kelasnya. Yang ini kelas bawah, nilainya kelas bawahnya itu pun 1, nggih. Jadi memang rame terus gembira banget kayak dari tadi, ketawa terus bahagia. Iya. Apalagi dengan bu gurunya yang sangat aktif. Dan ini ada kelas atas yang tadi juga sudah menggunakan kesepakatan kelasnya, yang sudah menyepakati kelasnya, menyepakati keyakinan kelasnya. Nah, ini silakan Sweet, mungkin gurunya Sweet, gurunya Sweet. Iya, silakan kelompoknya Bu. Kelompoknya benar, kelompok kelas atas. Kelompok apa? Iya. Silakan maju ke depan untuk menampilkan hasil keyakinan kelasnya. Itu yang ambil uang. Akan tahu tulisannya. Tulisannya atas jadi mungkin lebih minim Minimal. Untuk keyakinan yang di kelas atas, peraturan kelasnya yaitu yang pertama, tidak terlambat masuk sekolah. Nah, keyakinan kelasnya yaitu masuk sekolah tepat waktu dan nilai kebajikannya adalah disiplin. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelasnya yaitu membuang sampah di tempat sampah dan nilai kebajikannya yaitu nilai kebersihan. Selanjutnya tidak ramai di kelas, seperti kelas 1 tadi ini sangat ramai sekali jadi mengganggu kelas sebelah. Nah, itu keyakinan kelasnya mendengarkan penjelasan guru agar menjadi tertib. Nah, selanjutnya tidak boleh nakal seperti tadi, Nafi nyiwit-nyiwit kelas tinggi itu nggak boleh ya. Keyakinan kelasnya yaitu saling menghargai dan menyayangi. Jadi harus sayang, nggak boleh nyiwit-nyiwit. Nilai kebajikannya yaitu saling menghargai, seperti itu. Terima kasih. Hanya pada Bapak Ibu untuk kelompok. Iya. Terima kasih. Selanjutnya kelompok yang super bahagia. Silakan kelompok 1, kelompok bawah, kelas bawah, kelompok D. Iya. Kami persilakan kelompok D. Berlatih kelancaran sedikit. Dan membaca. Ini menampilkan presentasinya ya. Ini kelas 1. Ini kelas 1-nya jenius sekali, nggih. Sudah bisa menulis dengan lancar dan gurunya melatih untuk berbaca. Berbaca dengan membacanya udah sangat lancar juga ini. Tulisannya merah sama sama. Terima kasih kami dari kelompok DIN dengan yel-yelnya. Gimana Bu? Tadi yel-yelnya? Ayo, tadi udah. Kelompok DIN, oleh. Ya, terima kasih. Bu Guru, saya mau membacakan peraturan keyakinan dan nilai kebajikan yang tadi kami sudah dicatat, nggih. Untuk peraturannya dilarang terlambat datang, keyakinannya datang lebih awal, dan nilai kebajikannya disiplin diri sendiri. Untuk yang kedua, dilarang membuang sampah sembarangan, keyakinannya membuang sampah di tempat sampah, dan nilai kebajikannya untuk menjaga kebersihan. Yang ketiga, itu peraturannya dilarang pipis ya, di dalam kelas. Nilai keyakinannya buang air kecilnya di dalam kamar mandi, dan nilai kebajikannya kebersihan dan menjaga kesucian. Terima kasih, itu dari kelompok DIN. Terima kasih banyak untuk kelompok DIN dan kelompok iya. Ini tadi menjaga nilai kebersihan dan kesucian. Memang karena kalau kencingnya sembarangan jadi tidak suci gitu tempatnya ya. Iya betul. Terus jadi
jadi najis, mau buat sholat jadi pakaiannya sudah tidak bisa buat sholat. Terima kasih Bapak Ibu, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Penutup dari saya, ya, untuk penutup dari saya, kesimpulan hari ini, kesimpulan kegiatan hari ini tentang budaya positif, di mana yang tadinya kita membuat suatu aturan sebagai seorang guru yang hanya membuat aturan sendiri, kemudian memaksa anak-anak untuk mengikuti aturan yang telah kita buat, maka marilah kita membiasakan aturan tersebut menjadi sebuah keyakinan di mana kita mendengarkan pendapat dan ide-ide dari murid-murid kita. Dan dari keyakinan itu maka akan timbullah, akan muncullah dan menciptakan suatu lingkungan yang positif, sehingga murid-murid tidak merasa terpaksa untuk melakukan itu, tapi berdasarkan kesadaran di dalam dirinya agar terdapat nilai-nilai kebajikan yang ingin ia ciptakan di dalam dirinya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dwi Noviani Putri yang sudah menyampaikan diseminasinya dengan sangat lugas, ya Bu, Bapak Ibu, dengan sangat cermat, dan kita semua mendapatkan ilmu baru tentang apa yang dinamakan budaya positif untuk membangun SD Negeri 1 Kalapacong menjadi lebih baik lagi. Beri tepuk tangan untuk Bu Dwi Noviani Putri. Ya, terima kasih Bu Dwi Noviani Putri. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu tanggapan. Monggo kepada Bapak Ibu untuk memberikan tanggapannya. Winda, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Guru hebat SD Negeri 1 Kalapacong, wabil khusus Bu Novi yang telah memaparkan begitu jelasnya tentang materi yang sudah diterima di pendidikan guru penggerak untuk didesimasikan kepada Bapak Ibu guru semua. Alhamdulillah kita di SD Negeri 1 Kalapacong ada 2 guru penggerak. Saya pertama ucapkan terima kasih sekali atas waktunya, atas kesempatan yang sudah diberikan kepada teman-teman untuk mendesimasikan apa yang sudah diperoleh di pendidikan guru penggerak, yaitu materi tentang disiplin positif. Penyampaiannya sangat luar biasa, sungguh menyenangkan untuk kami semua agar di dalam pembelajaran, tentunya di dalam kita melaksanakan pembelajaran, tentunya ada kesepakatan kelas. Sebelum pembelajaran dimulai, kita membuat kesepakatan kelas agar pembelajaran yang nantinya akan kita laksanakan akan berjalan lancar. Oleh karena itu, dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Novi sangat berguna sekali untuk Bapak Ibu guru semua untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita di SD Negeri 1 Kalapacong. Tentunya Bu Novi tidak akan berjalan sendiri untuk memajukan SD Kalapacong. Tentunya dengan kerjasama dengan Bapak Ibu semua, kita akan menciptakan SD Negeri 1 Kalapacong menjadi SD negeri yang unggul tentunya dan berprestasi tentunya. Dan terima kasih sekali atas ilmunya. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa berbagi praktek baik lagi tentang materi-materi yang sudah diterima di pendidikan guru penggerak. Dan tentunya dengan adanya guru penggerak ini akan menggerakkan teman-teman semua di SD Negeri 1 Kalapacong menjadi guru-guru yang hebat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Winda. Lebih tepuk tangan untuk Bu Winda.
Sampailah kita kepada penutup. Nah, marilah kita tutup acara diseminasi pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dan khilaf dari kami. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi